Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah yang mendengar dari Denpasar dan juga kepada hadirin yang hadir semua di malam hari ini, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Usul Da'wati As-Salafiyyati, pondasi-pondasi yang dibangun dengannya Da'watus Salafiyah. Dan kita sudah masuk kepada asal yang ketiga, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu agama. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Dan katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu yang aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mereka mengikuti jalanku berada di atas jalan tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, wa mimma yanbaghi ay yu'lama huna annahu la yushtaratu liman yakuna da'iyan atau liman yakunu da'iyan ila Allah ayyulimma bi jami'il ahkami syar'iyyah. Dan sesuatu yang perlu untuk diketahui, tidak disyaratkan seseorang yang mereka mengajak manusia kepada Allah mengetahui semua hukum-hukum syar'i. Tidak disyaratkan. Sebelumnya kita membahas bahwasannya syarat seseorang menyampaikan ilmu, dia memiliki ilmu itu sendiri, atau syarat orang berdakwah itu harus memiliki ilmu. Ini pondasinya. Namun ilmu yang harus dia kuasai itu tidaklah harus menguasai semua fan dari funul ilm. Kalau seandainya disyaratkan, seseorang harus menguasai dari semua jenis ilmu syar'i, maka kita tidak akan mungkin berdakwah. Tidaklah kita mungkin mengetahui hanya beberapa poin-poin perkara agama ini. Dan ada hal-hal yang terluput dari kita dari ilmu. Bisa difahami ya? Jangankan kita berbicara manusia-manusia seperti kita. Terkadang ilmu tersebut terluput dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan seseorang yang mereka mengantarkan jenazah dan kemudian dikuburkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan 2 qirat. Siapa yang menyolati jenazah kemudian dia yang mengantar sampai ke kubur dan sampai dikubur, dia mendapatkan 2 qirat. Dan 1 qirat seperti gunung Uhud, 1 qirat besarnya. Nah, ketika terdengar hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di telinga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abdullah bin Umar, Abu Hurairah telah memperbanyak qirat. Karena yang diketahui oleh Abdullah bin Umar hanya mendapatkan 1 qirat saja. Itu yang beliau ketahui. Kemudian beliau mengutus seseorang sahabat untuk bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Abu Hurairah. Siapa yang seseorang mengantarkan jenazah sampai sholat dan sampai dia dikuburkan, dia mendapatkan 2 qirat. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, kita telah tersia-siakan dari qararid katsirah, dari qirat-qirat yang sangat banyak. Karena kita tidak ikut mengantarkan jenazah, kita pikir sudah cukup mendapatkan 1 qirat saja. Nah, kalau seandainya teman-teman semuanya para hadirin dan hadirat sekali bersahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluput darinya sebagian hukum syar'i, apalagi seperti kita. Bisa difahami ya? Jadi tidak disyaratkan seseorang mengetahui semua daripada ilmu syar'i baru dia berdakwah. Lakin al-wajib alaihi ayyakuna aliman bima yad'u ilaih. Tetapi yang paling terpenting, yang wajib untuk dia bekali apa yang dia ajak ke situ. Dia membahas masalah tauhid, setidaknya dia faham apa yang diseru manusia kepada tauhid tersebut. Dia membahas tentang syirik kecil berupa riya, dia faham bentuk-bentuk riya. Dia membahas tentang ahkamun nikah.
Dia faham apa syaratnya, apa kewajibannya, apa hal yang dirukunkan dalam pernikahan. Nah, selama dia menguasai apa yang dia sampaikan, maka tidak ada masalah untuk dia menyampaikan dakwah tadi. Yang penting seseorang itu jangan melampaui batas di luar kemampuannya. Iya, jadi dia harus melihat dua sisi. Sisi pertama dianya sendiri, sisi kedua madu yang ada di depannya. Misalnya misal saja ya. Misalnya saya punya kemampuan untuk mengajar kitab Syarah Ilal Tirmidzi. Misal saya punya kemampuan. Baik. Nah, sementara orang-orang yang di depan saya tidak pernah mempelajari ilmu hadis dari kitab mendasar dari Baiquniyah. Datang saya ajarkan ini kitab Ilal Tirmidzi. Demikian. Salah atau enggak? Salah. Karena mad'u yang diajar itu tidak faham apa yang diajarkan. Sementara ilmu itu butuh sifatnya tadarruj. Bisa difahami? Nah, begitu juga dalam masalah tauhid. Kalau kita melihat kurikulum silsilah para ulama kita ketika mengajarkan tauhid, itu kan pertama dari usul salasah, kemudian naik kepada kitab Qaidul Arba, naik kepada kitab Ushulus Sittah, naik kepada kitab Tauhid. Taib, ya mungkin naik kepada kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, masuk ke kitab Kasyfus Syubhat. Kan ada silsilahnya. Tetapi terkadang sebagian orang dia mengajarkan kitab yang terkadang kitab itu merupakan kitab rujukan, bukan diajarkan kepada semua orang-orang awam dari kalangan muslimin atau awam dari kalangan penuntut ilmu. Ya, kitab yang dibahas Qawaidah Takfir. Ia mengajarkan kitabnya juga belum punya kemampuan dalam melihat dalam segala sisinya. Yang diajarkan juga orang awam. Akhirnya ikut majelis sehari, 2 hari, 3 hari, semua kafir udah. Kafir semua, kafir. Ini gimana nih Ustaz, kafir? Ya kafir semuanya. Iya, ini kenapa? Pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang ada sebagian orang mengambil pendapat para ulama dalam mentakyin kafir seseorang, tetapi terkadang dia tidak mengikuti silsilah para ulama dalam dia belajar, dan tidak mengikuti silsilah para ulama dalam memberikan pelajaran kepada para muridnya. Banyak orang-orang yang mereka belajar dengan Syekh Shalih Fauzan, banyak orang-orang yang hadir di majelisnya masyayikh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan puluhan tahun belajar dengan masyayikh, bahkan sudah diakui akan ilmu akidahnya. Ya, tetapi pemahaman mereka terhadap takfir itu berbeda dengan kita fahami. Ini kira-kira siapa yang disalahin? Kita baru belajar, misalnya baru belajar tahun sudah. Ya, sementara yang belajarnya 18 tahun nggak punya pemahaman seperti yang kita fahami. Ini kan namanya gharib, ini namanya. Oh enggak, Islam itu isnal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Iya, ente jangan bawa hadis itu bukan pada tempatnya. Cocoknya itu dibawa hadis sebagaimana yang disebutkan dalam nas. Seseorang ketika dia dalam keadaan bersendirian itu lebih cepat diterkam oleh serigala. Itu cocoknya. Jadi bukan dibawa hadis innal Islam bada. Gimana ente membawa hadis innal Islam bada ghariban sementara ulama masih banyak hidup? Iya, murid-murid para ulama masih banyak hidup. Sementara mereka tidak memahami perjalanan atau memahami akidah seperti yang kita fahami. Dan murid-murid yang belajar sama mereka juga nggak memahami seperti yang kita fahami. Jadi inilah sesuatu yang penting. Ya, mempelajari atau mengajarkan sesuatu itu bitadarruj. Ya, sesuatu yang memang kita punya kemampuan di situ. Kalaupun kita punya kemampuan terhadap sebuah permasalahan, kita melihat audien kita, apakah dia sudah mampu untuk menerima apa yang kita sampaikan? Bisa difahami ya? Jelas? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ay qadiyah allati yuballighuha ila an-nasi yajib alaihi ayyakuna aliman biha al-ilmu syar'i. Ya, yaitu maksudnya qadiyah, permasalahan yang sedang dia sampaikan kepada manusia, dia mengetahui dengan pasti. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kata Nabi anni. Berarti ketika disebut anni, apakah ayat Al-Quran itu sendiri secara lafaz dan juga maksud daripada ayat itu sendiri?
Jangan sampai seseorang mendatangkan ayat Quran tapi pemahamannya pemahaman dia sendiri. Jangan sampai dia membawa hadis-hadis Nabi SAW kemudian pahamnya juga paham dia sendiri. Iya, banyak orang-orang yang mereka membawa hadis-hadis Nabi seperti yang sering kita sampaikan. Orang-orang liberal, ya ketika mereka punya syahwat yang cukup besar untuk menyatakan semua agama sama, ya kemudian kata mereka di antara tokoh pluralisme di muka bumi inilah Nabi Muhammad SAW. Pluralisme tau ya, keyakinan bahwasanya semua agama sama. Jadi Nabi kita tokoh pluralisme katanya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih. Iya, hadisnya disampaikan oleh Nabi, terucap di mulut Nabi. Tetapi tidak hanya sekedar apakah itu diucapkan oleh Nabi, tetapi juga harus difahami apakah pemahamannya seperti yang dipahami oleh Nabi. Terbayang nggak oleh antum? Nabi itu tokoh pluralisme. Ini buktinya Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Nabi nggak lihat agama dia apa. Nabi nggak memandang akidahnya apa. Nabi nggak melihat keyakinan dia apa. Selama dia bisa berbuat baik kepada manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, karena agama itu privasi seseorang. Bagaimana dia beribadah kepada Tuhannya, yang paling penting adalah orang bisa berbuat baik kepada manusia. Buat apa dia bertuhankan Allah? Buat apa dia bernabikan Nabi Muhammad kalau dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia? Iya. Nah, hadis yang dia sampaikan, apakah balighuni anni walau ayah? Tidak. Taib, karena sebuah hadis, pertama kita lihat dari sisi kesahihannya. Ini pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui hadis tersebut sahih, maka jalan yang kedua, apakah pemahaman engkau itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, apakah tidak? Berarti ketika engkau membawa hadis dari Nabi SAW, kemudian kau pahami dengan kepalanya engkau, itu bukan hadis Nabi betul yang kau bawa, tapi kau bawa kepada apa yang kau inginkan, sehingga kami tidak terima. Dan jalan-jalan seperti ini sangat banyak sekali. Jadi ketika disebutkan oleh Nabi balighu anni, nasnya itu adalah datang dari Nabi, dan juga maksud daripada hadis itu juga harus jelas. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami? Taib. Kemudian ayuhal ikhwah, fa idza arafa al-muslimu ayatan wa fahima ma'naha wal mufassirin أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا أو علم حكما من أحكام الشرعية كذلك من طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala di sini, فَإِذَا عَرَفَ الْمُسْلِمُ آيَةً, ketika seorang muslim dia mengetahui sebuah ayat dan kemudian dia memahami makna ayat tersebut dari jalannya para ulama dan jalannya para mufassirin, atau dia memahami hadis tersebut sebagaimana atau dia memahami hadis demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian dia mengetahui hukumnya dari hukum-hukum syar'i dari jalannya para ulama atau dari jalannya buku-buku para ulama, dan kemudian dia menyampaikan kepada manusia, ya, maka bisa. Tapi jangan sampai seseorang membaca hadis Nabi kemudian paham sendiri, ya, yang kemudian dia tidak kembali kepada bukunya para ulama. Maka di situ kita akan melihat akan banyak kesalahan dan akan banyak kekeliruan yang dia sampaikan. Maka yang paling selamat ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca hadis Nabi, kita lihat bagaimana syarah para ulama tentang masalah ini. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini, itu akan lebih memberikan ketenangan pada diri kita dan juga ketenangan pada orang yang kita sampaikan ilmunya. Ini hadis ini kata Imam Nawawi begini, oh jelas. Hadis ini kata Syekh bin Baz seperti ini, alhamdulillah. Hadis ini kata Imam Bukhari seperti ini. Bisa difahami, kecuali memang di sana ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sifatnya memang dhahir. Secara nas itu kita sudah bisa memahami secara mujmalnya. Misalnya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang seorang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, dia memuliakan dari tetangganya. Setidaknya secara mujmal hadis kita faham.
Tapi ada hadis-hadis ayyuhal rahimani wa rahimakumullah yang kita butuh bagaimana penjelasan para ulama. Misalnya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya Allah. Wa kana situ dhira'an. Dan waktu itu Adam itu ada 60 hasta. Ini kan butuh pembahasan bagaimana para ulama memahami hadis ini. Faham? Karena hadis ini pertama adalah hadis yang sahih, dinukilkan oleh para ulama kita dalam buku-buku ya akidah, dalam buku-buku tauhid. Ya, kemudian datang sebagian orang mengatakan, Ibnu Bas mengatakan panjangnya Allah itu 60 hasta. Syekh bin Bas enggak pernah mengatakan demikian. Di kitab apa beliau berkata? Beliau hanya menukilkan hadis yang datang dari Nabi SAW. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi wa kana sittu dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya, dan Adam waktu itu, dan Adam alaihi salam tingginya 60 hasta. Dan maksud dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya dengan surah, dan Allah memiliki surahnya Allah berbeda dengan surahnya Adam. Surahnya Adam itu 60 hasta, adapun surahnya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, ya, ketika Nabi Adam berkata, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Iya, ketika Nabi Isa berkata nafsi, ya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, kalimatnya nafs. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, kalimatnya juga nafs. Apakah kita katakan bahwa Nabi Adam ingin menyamakan antara beliau dengan Allah? Tidak. Paham di sini? Tetapi Nabi Adam alaihissalam menisbatkan nafs itu pada dirinya, itu sesuai dengan keadaan makhluk, dan kemudian nafs dinisbatkan kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surah. Bisa difahami? Surahnya Adam demikian, surahnya Allah yang lebih tahu bagaimana bentuknya. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini kita butuh penjelasan dari para ulama kita. Jangan kita memahami sendiri hadis-hadis yang seperti ini. Bisa difahami? Tetapi ada hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, secara zahir kita bisa memahaminya. Rasulullah mengatakan jangan mencela manusia, misalnya, kan jelas. Bisa kita paham jangan mencela manusia? Secara umum, secara mujmal kita sudah faham bagaimana maksudnya jangan mencela manusia itu sendiri. Jadi sedikit di sini faedah para hadirin dan hadirat. Taib. Jadi ketika ada sebuah kalimat al-ilm, dia berdiri sendiri. Berarti kalimat al-ilm itu, ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya fi dzihn. Sifatnya apa? Fi dzihn, di kepala kita. Ilmu adalah ilmu. Faham? Ketika al-ilmu dinisbatkan kepada Allah, dan ketika ilmu dinisbatkan kepada makhluk, berarti sifatnya sudah fil kharij. Ketika dia berada di fil kharij, di luar dari dzihn kita, maka ilmunya Allah sesuai dengan keagungan kebesaran Allah, ilmunya makhluk sesuai dengan kelemahan yang dimiliki oleh makhluk. Bisa difahami? Misalnya apa lagi? Tangan. Kita sudah memahami tangan adalah tangan secara dzihinnya kita. Kalimat tangan. Ketika tangan itu dinisbatkan kepada makhluk, maka tangan kita seperti ini, manusia. Kalau tangan dinisbatkan kepada semut, tangan semut antum paham sendiri. Kalau tangan dinisbatkan kepada kuda atau kepada unta, antum paham bagaimana tangannya unta. Ketika tangan itu dinisbatkan kepada, mohon maaf, kepada anjing, ya sudah tangannya anjing. Ya enggak? Tetapi ketika tangan itu dinisbatkan kepada Allah, maka apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya Allah? Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana tangannya Allah. Yang jelas tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Bisa difahami? Sama seperti kita dalam membahas apa? Zat. Iya, pembahasan zat itu sama dalam pembahasan sifat. Enggak ada bedanya. Ketika Anda meyakini adanya Allah, dan Anda juga mengatakan adanya makhluk, dan Anda mengatakan adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk, kenapa Anda juga tidak mengatakan pada sifat-sifat Allah yang lainnya? Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu, ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya makhluk. Kenapa di sini engkau tetapkan, di sini engkau hindari? Apa yang membedakannya? Oh, kalau ini nggak masuk akal, ya nggak masuk akal kamu, jangan paksa orang. Kalau kita masuk akal, kalau kita masuk akal, bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh juga
Yaqulu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim. Siapa Syekh Abdurrahman bin Qasim? Ada yang tahu enggak? Hah? Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, beliaulah yang mengumpul fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau antum melihat ada buku kitab fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada sekian puluh jilid, itu bukan Syekhul Islam yang mengumpulkan satu kitab, tetapi itu dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya, dan juga beliau punya kitab hasyiah kepada kitab Ushul Tsalatsah. Beliau juga punya kitab hasyiah Kitab Tauhid. Ya, dan beliau muridnya Syekh Ibrahim Al-Syekh. Ya, beliau muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Taib. Jadi gurunya hampir murid-murid ulama besar atau ulama-ulama besar di zaman kita sekarang itu muridnya Syekh Ibrahim Al-Syekh. Syekh bin Baz muridnya beliau, Syekh Ibnu Utsaimin muridnya beliau. Bisa difahami ya? Taib. Kata beliau, wala budda li da'wati ila Allah min syartain. Ya, harus berdakwah kepada Allah itu dua syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah. Yang pertama, seseorang berdakwah murni untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa antakuna wafqu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna da'i arifan bima yad'u ilaih. Seorang dai juga dia harus mengetahui apa yang dia sedang ajak manusia di atas jalan tersebut. Dia harus benar-benar yakin dengan ilmu. Taib fa in akhalla bil awwali kana musyrikan. Tapi kalau seandainya dia itu terluput darinya syarat yang pertama, dia tidak mengharapkan wajah Allah, dia tidak menginginkan wajah Allah, yang diinginkan adalah dunia dan semisalnya, maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dia adalah musyrik. Tapi kalau seandainya ya dia itu tidak terpenuhi syarat yang kedua, dia berdakwah ikhlas karena Allah. Iya, dia harapkan wajah Allah, tidak diharapkan apapun kecuali Allah. Tetapi cara dan metode yang dia melakukan tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia telah berbuat sebuah perbuatan bid'ah. Bisa difahami? Jadi ini merupakan syarat mutlak. Seseorang dalam syarat mutlak ketika dia beribadah, dan dakwah adalah salah satu dari bentuk ibadah yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang mereka mengajak manusia berdakwah kepada Allah Rabbul Alamin, maka insyaallah dia pasti akan bersatu, pasti. Baik. Wa intilaqan minasyarti tsani alladzi dzakarahu rahimahullah. Qulna inna wasaila da'wati ilallahi tauqifiyatun. Maka dari cabang syarat yang kedua, apa syarat yang kedua tadi kita sebutkan? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita katakan inna wasaila da'wati ilallah, bahwasanya wasilah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyatun. Apa tauqifiyah? Harus bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya dan mengajarkannya. La yustahdatsu fiha syai'un lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai wasilah-wasilah dakwah yang dia lakukan ya sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ishtadda nakirus salafi ala ahli sama'. Oleh karena itu telah terjadi pengingkaran yang sangat keras dari para salaf kepada orang-orang yang mereka berdakwah dengan lagu-laguan, ya, dengan bernyanyi-nyanyi. Bisa difahami? Alladzi kana yaf'alu sufiyah, yang dilakukan oleh orang-orang sufi, bernyanyi-nyanyi, joget-joget dan sebagainya, untuk supaya manusia itu bisa bertobat, agar manusia itu bisa lembut hatinya. Dan lembut hati ini bukanlah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, benar ataukah tidak benarnya seseorang di dalam dia berjalan. Itu harus difahami. Orang-orang Syiah di hari 10 Muharram, saking lembutnya hati mereka itu menangis, berteriak, dan mereka tidak merasa sakit ketika mereka mencambuk-cambuk diri mereka. Kenapa? Mereka merasakan lezat, mereka merasakan nikmat ketika mereka ikut tersiksa, ikut sakit sebagaimana sakitnya Husain radhiyallahu taala anhu ketika dibunuh.
Ya, tenang nggak hati mereka? Tenang hati mereka. Apakah ketika hatinya tenang menunjukkan bahwasanya itu hal yang benar? Hah? Orang ya ketika dia sudah candu sama narkoba, ya sebelum dia mendapatkan heroin, sabu-sabu itu galau dia. Semuanya nggak mood, semuanya serba tidak pas. Tapi ketika sudah dikasih narkoba, itu masya Allah, lezatnya luar biasa, tenang dia. Apakah menunjukkan narkoba itu adalah hal yang baik? Contoh lagi, contoh nih ya. Ini contoh saja, saya nggak maksudkan siapa-siapa. Nah, misalnya orang perokok ya, selesai makan pedas lagi makan pedas itu, gimana? Tenang nggak dia habis makan? Mau merokok ini ada ruang ber-AC, mau merokok ini ada fulan, tenang nggak dia? Tenang nggak? Nggak tenang. Kereh kroh kalau bahasa kita Aceh. Faham? Tadi pas dia itu lezatnya luar biasa itu. Apakah ketika dia merasakan kelezatan dan ketenangan ketika dia merokok menunjukkan itu hal yang baik? Tentunya tidak. Nanti kan kita sebutkan ucapan para ulama kita. Walau kana hadha sima mujarradan anil alatil muharramah ka alatil lahwi wa nawya walau kana hadha sima nafiyan litalinil qulub li'annahu lam yati lahu syahidun fil kitab wala fi sunnati la fi fil salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi walaupun ketika dia mendengar lagu-lagu, mendengar musik atau lagu-lagu Islami tadi memberikan kelembutan pada hatinya, bahkan banyak orang yang bertaubat, ya, yang tadinya dengar lagu rock, sekarang dia lebih nyaman dengan lagu Islami, dinyanyikan oleh biduan-biduan wanita yang pakai jilbab. Kalau tadinya perempuannya nggak pakai jilbab, yang tadinya perempuannya cuma pakai baju seperti ini, sekarang alhamdulillah dengarnya lagu-lagu Islami, perempuannya juga perempuan pakai jilbab. Kan masya Allah hijrahnya luar biasa. Memangnya kalau lihat perempuan berjilbab nggak jadi masalah buat laki-laki? Iya, masalahnya juga teman-teman semuanya, kalau kita melihat dari penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa hukumnya perempuan melihat laki-laki? Ini perempuan dan laki-laki yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi, bukan lagi pembahasan laki-laki lihat perempuan. Tapi kita ketahui sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya perempuan melihat laki-laki itu boleh selama tidak bersyahwat. Tetapi kalau seandainya perempuan sudah melihat laki-laki dalam keadaan bersyahwat, maka itu hukumnya terlarang. Jadi ayat Al-Quran yang Allah memerintahkan kaum perempuan untuk menundukkan pandangannya kepada kaum laki-laki, itu bentuknya adalah bukan sebuah kewajiban atau dibawa ketika itu akan memunculkan syahwat, dia tundukkan wajahnya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Datang hadis dari Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menemani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat anak laki-laki bermain pedang-pedangan di masjid. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iqrarnya Nabi SAW menemani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menonton kaum laki-laki main pedang-pedangan, menunjukkan bolehnya perempuan lihat laki-laki selama tidak memunculkan syahwat. Itu pendapat sebagian para ulama. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan tidak. Dari penjelasan dalam kitab beliau secara sahih Muslim, kata beliau, hukum perempuan melihat laki-laki sama seperti laki-laki melihat perempuan tidak dibenarkan. Adapun hadis Nabi SAW di mana Rasulullah menonton laki-laki main pedang-pedangan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Imam Nawawi rahimahullah, pada waktu itu Aisyah tidak melihat muka laki-laki, tetapi yang dilihat adalah pedangnya saja. Ini menunjukkan kepada kita penjelasan dalam madhab Syafi'iyah dari penjelasan Al-Imam Nawawi, mereka tidak hanya membahas dari sisi laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki juga tidak dibenarkan. Lah bagaimana lagi kemudian melihat wajah wanita yang cantik, yang berlagu, ya pakai jilbab, justru perempuan pakai jilbab lebih kelihatan cantiknya. Kan begitu? Dengan suaranya yang merdu. Mungkin nggak laki-laki nggak maksudnya lihat perempuan biasa saja, saya nggak ada biasa, saya nggak ada syahwatnya saya. Kan begitu? Bisa difahami? Ini menunjukkan iman saya kuat, bukan iman kamu kuat. Rasulullah SAW melihat perempuan pada waktu itu, beliau pulang ke rumah, beliau mendatangi istrinya. Iya,
Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat Imratul Aziz, hamma biha, kata Allah. Apa? Ham itu disebutkan oleh para ulama keinginan tabiat laki-laki ketika melihat perempuan, ada keinginan, bukan keinginan berzina, karena Nabi itu dijaga dari hal yang seperti ini, tapi keinginan tabiat. Ya, bisa difahami di sini. Makanya Islam, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, menutup pintu ini semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang bisa memberikan mudarat. Bisa difahami? Jelas ya? Kemudian walidzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'ul Fatawa fa amma sima'ul qasidina li salahil qulub li salahil qulub fil ijtima' ala dzalik ay alladziina yajtami'una ala sima' qasidina bihadzal ijtima' islahu qulubihim wa tazkiyatan nufusihim imma nasyidun mujarrad yani laysa mul alat lahwun nadhirul ghubar wa imma bitasfiq wa nahwi dzalik fa sima' muhdats fil Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apun mendengar qasidah-qasidah dengan maksud dan tujuan untuk melembutkan hati di perkumpulan-perkumpulan manusia, yaitu maksudnya mereka berkumpul, kemudian mereka mendengar kasidah-kasidah yang kemudian mereka menghayal, kemudian mereka terbuai dengan syair-syair lagu-lagu tadi, kemudian membuat hatinya itu semakin bisa menangis. Cuman masalahnya ketika dengar qasidah sering nangis, pas dengar ayat Quran tentang adab nggak nangis, itu masalahnya. Betul nggak? Hah? Atau ketika depan kuburan cepat bisa nangis, pas depan Ka'bah nggak bisa nangis. Iya, karena memang kadang demikian kondisi dan hati manusia, kecuali siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mensucikan jiwanya, atau hanya sekedar mendengar nasyid saja tanpa ada alat-alat lagu-lagunya atau alat musik-musiknya, ya semisal gubar atau sepisar tepuk tangan, dia mereka tepuk-tepuk tangan, kemudian ada lagu-lagu yang dilakukan, maka inilah sesuatu yang muhdats dalam Islam. Fa innahu uhditsa ba'da dhihabil qurun thalathah, dan itu terjadi setelah qurun thalathah selesai. Yang Nabi SAW telah memuji mereka, khairun qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Wa qad kariyahu a'yanul ummah lam yahdurhu akabirul masyayikh. Faham? Dan telah dibenci oleh kebanyakan umat pada waktu itu, dan kebanyakan masyayikh besar mereka tidak hadir di situ pada hal-hal yang baunya seperti itu. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, saya ringkas. Disebutkan oleh Salih bin Abdullah Tusturi rahimahullah, kullu wajdin la yashhadu lahul kitabu wa sunnatu fa huwa batil. Kullu wajdin, wajdin itu ketenangan, kekhusyuan. Ya, terkadang sesuatu yang dia bisa menangis. Ya, tetapi tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang menguatkan wajdin tersebut, maka itu semuanya batil, kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa fi qawli idza wajada fi manfa'atan liqalbihi wa lam yajid syahidun dzalik minal kitab wala minas sunnah. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan dari alat-alat musik tadi atau lagu-lagu tadi atau hal-hal yang berbau seperti itu, dia mendapatkan ada sesuatu yang bermanfaat dalam hatinya, sementara itu tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu semuanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah tertolak. Tertolak. Bisa difahami? Fa'ala dzalika naqul, maka dalam keadaan seperti ini kita, atau kesimpulannya kita katakan, yajibu an takuna wasailud da'wati tauqifiyatun. Maka hendaklah seseorang ketika dia melakukan wasilah-wasilah dakwah itu sifatnya tauqifiyah. La yushra' fiha ila ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram, dan tidak disyariatkan untuk seseorang itu berdakwah kecuali apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat yang mulia. Dan dengan berakhirnya ucapan beliau, maka berakhirlah kita di poin yang ketiga dari usul da'watus salafiyah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk asal yang keempat, yaitu ihtimam bi aqidatis salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Ya, orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan salafiyah, mereka itu sangat konsen dengan akidahnya salaf secara ilmu, secara amalan, dan juga secara pengajarannya. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ada waktu beberapa saat yang tersisa.
kita menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Taib. Mungkin dari teman-teman di Bali dulu. Nah, silakan Mas Badrimin. Taib. Ustadz, tadi dijelaskan kalau berdakwah dengan musik adalah tidak disyariatkan. Namun ada yang menjelaskan kalau berdakwah dengan musik itu disyariatkan. Terbukti banyak yang tersentuh hatinya ketika mendengarkan nasihat melalui lagu. Nah, bagaimana hal tersebut, Ustadz? Taib, kita sudah menukilkan ucapan Salih bin Abdillah Tusturi rahimahullah, kullu wajdin la yashhadu lahul kitab wa sunnatu fawa batilun. Setiap sesuatu ketenangan ya yang didapatkan oleh seseorang di dalam dia menjadikan sebagai wasilah yang itu tidak ada dari Alkitab dan juga tidak ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya batil. Ya, semuanya adalah batil, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga sudah cukup bagi kita apa yang datang dari para ulama salaf kita. Jangan kita menambah-nambah sesuatu yang tidak mereka jadikan sebagai acuan dalam mereka berdakwah. Kalau kita bercerita tentang musik dan lagu-lagu, itu sudah di antara dalil yang menunjukkan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu beliau berjalan dengan sahabatnya, dan kemudian terdengar sesuara musik pada waktu itu, dan kemudian beliau menutup telinganya, dan kemudian beliau berkata, dulu demikian dilakukan oleh Nabi SAW, beliau tutup telinganya, maka aku juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah tahu itu adalah musik dan orang suka dengan musik, tetapi bersama dengan itu Nabi SAW tidak pernah menjadikan itu sebagai wasilah untuk menyampaikan dakwah. Memang seandainya itu sesuatu ada di zaman Nabi SAW, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bersama dengan itu hal itu dibutuhkan oleh manusia supaya manusia senang dengan dakwah, tapi bersama dengan itu Nabi SAW tidak menjadikan itu sebagai acuan. Bisa difahami? Jelas ya? Nah, walaupun manusia itu merasakan tenang, walaupun manusia menganggap dia bisa khusyuk, seperti kita sebutkan tadi, orang yang sudah mencintai sesuatu, penyanyi idolanya dia datang di hadapannya, ada sebagian pingsan, ada sebagian berteriak. Kenapa dia berteriak? Ketenangan hatinya. Siap ngantri beli tiket, kadang suatu hari satu malam berdiri di tempat ngantrian tiket. Kenapa? Ada ketenangan dalam hatinya. Ada hilang semua beban hidupnya ketika mendengar penyanyi ada di depannya. Apakah ini kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya itu adalah hal yang baik? Kalau seandainya kita menilai sesuatu itu hanya sebatas ketenangan, maka nggak butuh diturunkan Al-Quran dan Sunnah. Tinggal orang, kayaknya tenang ini, yaudah saya jalani ini. Yang lain, kayaknya saya lebih tenang kayak gini. Ada orang lebih tenang dengar lagu dangdut, ada orang lebih tenang dengar lagu pop, ada orang lebih tenang dengar lagu rock, ada orang yang suka nyanyi dangdut, kalau dengar lagu rock itu seperti menyiksa dirinya. Sehingga itu tidak ada ketenangan yang pasti, tidak ada ketenangan yang abadi. Dan itulah yang menjadi sebab terjadinya perpecahan, perselisihan di tengah umat Islam, karena setiap orang mengambil cara-caranya sendiri dan kemudian dia menilai itu adalah ketenangan yang saya dapatkan, maka akan beraneka ragamlah bentuk agama ini sesuai dengan ketenangan orang masing-masing. Nah, ketika ada seseorang dia mendengarkan ayat Quran, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, kemudian tidak ada ketenangan pada dirinya, apakah kemudian kita katakan kita tidak bisa jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan? Ada orang dia dengan dia duduk di majelis nyanyian, dia bisa dengar lagu dari A sampai Z, 20 lagu, mungkin waktunya 3 jam, matanya nggak pernah ngantuk, dia fokus. Tapi ketika dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW, kalau pengajiannya durasi 50 menit, lihat jam itu ada 10 kali lihat jam. Oh mana tuh anja aja gue watnya 10 menit, 10 kali, 5 menit sekali lihat jam. Enggak, ya isya kok. Apakah ketika dia hadir di majelis ilmu yang tidak ada ketenangan menunjukkan majelis ilmu salah, dan majelis musik yang tadi dia dengar 3 jam jadi benar? Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, Ustadz izin bertanya di luar tema. Sekarang ini banyak orang ketika ada yang dikenal berulang tahun, mereka mengucapkan barakallahu fi umrik atau yang sejenisnya. Apakah ini sama dengan kalimat happy birthday?
Wallahu taala alam bisawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ucapkan happy birthday itu milik orang kafir. Jadi supaya mirip dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum wa fi umrik dan lain sebagainya ya. Nah, di sini betul dia tidak tasyabuh dari sisi ucapannya, tetapi dia sisi tasyabuh mengucapkan barakallahu fikum khusus pada hari di mana dia ulang tahun. Ya. Baik, jadi ini intinya bukan dilihat apa yang diucapkan, tapi intinya adalah perayaan itu sendiri. Dan perayaan itu sendiri teman-teman semuanya adalah sesuatu yang memang menyerupai dari pekerjaannya ataukah amalan-amalan orang kafir. Makanya ya belakangan ini saya sering melihat ya ucapan Christmas bukan Christmas lagi sekarang. Ya udah dicampur-campur pakai bahasa-bahasa Arab. Paham? Ya barakallah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan talbis untuk menipu banyak manusia, dan kita pernah sampaikan di kajian kita sebelumnya bagaimana syaitan menggiring manusia dari berbuat dosa yang kecil kepada dosa yang dosa yang sangat dahsyat. Itu dari awal yang kecil pertamanya. Saya mau mendengar satu potongan video, mungkin antum juga mendengar, ada seorang syekh. Dia mengambil cuplikan video orang yang mengucapkan selamat Natal dari hukumnya boleh sampai hukumnya tidak mengucapkan masuk neraka jahanam. Coba untuk bayangin. Beliau ambil potongan videonya. Pertama beliau mengatakan, dia menukilkan ucapan seseorang, mengucapkan selamat Natal itu hukumnya boleh. Dia modelnya gini, dia ini. Kemudian dinukilkan ucapan ulama orang lain lagi, ucapan selamat Natal itu hukumnya sunnah. Iya, dinukilkan di situ. Kemudian beliau nukilkan lagi ucapan orang-orang yang dia berpakaian dengan pakaian Islam, bertitel dengan titel Islam. Dia nukilkan lagi ucapan seseorang, mengucapkan selamat Natal itu hukumnya wajib. Tidak sampai di situ. Ya, ada yang mengatakan siapa yang tidak mengucapkan selamat Natal huwa ahlun nar. Dia penghuni neraka jahanam. Subhanallah. Ya, begitulah syaitan menggiring anak manusia. Falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati manusia memilih untuk sesat, maka Allah akan terus sesatkan dia. Yang kemudian mungkin pada titik tertentu syaitan cepok jidat. Waduh, saya nggak kepikir sesatnya seperti ini. Bisa difahami? Jadi gurunya terkadang bisa menjadi murid. Begitulah manusia. Ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan kesesatannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hati, karena tidaklah kesesatan yang besar itu kecuali muncul dari hal yang paling kecil. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, barakallahu fikum.